Sirine nyaring berbunyi menjadi tanda darurat kebakaran terjadi di salah satu titik di wilayah Jakarta. Kali ini sorotan titik pusat api muncul dari gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Api dan asap pekat hitam yang membumbung diduga berasal dari baterai litium yang jatuh dan meledak. Imbas kejadian ini 22 orang tewas karena menghirup asap beracun baterai. Perjalanan saya buka dengan mendatangi gedung Teradron yang terbakar pada Selasa 9 Desember lalu. Saya tercengang melihat sisa gedung yang terbakar dengan lantai yang bertingkat 7, terkesan kontras dengan bangunan lain di sekitarnya. Saya menggali kesaksian salah seorang petugas keamanan gedung yang turut ambil peran saat kejadian naas itu terjadi. Pada waktu kejadian, adakah aktivitas penyelamatan yang Bapak ataupun juga rekan-rekan lakukan di sekitar sini, Pak? Kalau masalah penyelamatan itu waktu itu kan kebetulan ada motor yang ada di area sini, depan sini. Kita penyelamatan dari awal dari situ juga, karena dibantu sama karyawan sama warga juga gitu. Kita membantu evakuasi untuk tarik keluar, karena posisinya konsisten. Konsisten kita evakuasi itu motor, ya udah kita langsung lari ke depan situ, kita angkat semuanya itu motor. Ini kan ada pecahan-pecahan kaca kayak gitu. Itu berarti dari orang-orang yang berusaha ingin menyelamatkan diri. Kalau saya kemarin itu kayaknya petugas damkar yang pecahin. Ya, karena kan ada korban yang di lantai 3 sama lantai 5 yang meninggal itu, terjebak gitu kan. Ya, gedung tumbuh ini menjadi malapetaka karena tidak adanya jalur evakuasi yang memadai, membuat karyawan Teradron terjebak hingga meninggal dunia. Proses evakuasi pun juga tidak berjalan lancar pada waktu itu karena gedung di sebelahnya ini tertutup dan akhirnya petugas pemadam kebakaran melakukan pembongkaran pada pintu dan akhirnya proses evakuasi dapat dilanjutkan karena ada 15 orang yang berada di bagian rooftop sempat tertahan. Akhirnya proses evakuasi dapat berjalan maksimal melalui gedung di sebelahnya ini dan hingga saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dengan menggandeng tim penyelidik khususnya dari ahli kebakaran untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan penyebab kematian dari 22 korban dalam insiden kebakaran gedung Teradron. Langkah saya bergeser menuju Polres Metro Jakarta Pusat. Saya bertemu dengan Kasat Reskrim untuk mengetahui update penanganan kasus kebakaran ini. Bagaimanakah update terbaru dari penyelidikan dan juga jerat hukum terhadap tersangka ini, Pak? Kalau untuk direktur utama yang sudah kita tetapkan itu memang dari awal kejadian kami langsung mencari siapa saja yang turut bertanggung jawab untuk kelalaian yang menyebabkan meninggalnya 22 orang tersebut. Untuk saudara MW itu kami kenakan pasal 187 KUHP dengan sengaja mengakibatkan beberapa kondisi termasuk kebakaran dan menyebabkan meninggal dunia. Kemudian pasal 188 dengan lalainya, kemudian pasal 359 KUHP yang dengan lalainya menimbulkan korban jiwa. Pasal 188 dan 359 itu ancaman hukumannya 5 tahun. Namun bila dikenakan atau terbukti di 187 itu pidana penjaranya maksimal bisa seumur hidup atau 20 tahun. Tidak hanya itu, secara detail tim penyidik menceritakan hasil temuan dari olah TKP, di mana sumber kebakaran memang berada di lantai 1 yang menjadi lokasi gudang dan penyimpanan baterai. Lantai 2 digunakan sebagai ruang inventory atau stok barang, sementara lantai 3 digunakan sebagai ruang marketing dan HRD. Di lokasi inilah 10 korban terjebak dan ditemukan tewas oleh petugas. Lantai 4 digunakan sebagai ruang survei. Area ini bersih, tidak ada korban, karena diduga korban telah bergerak menuju lantai 5. Dan benar saja, sebanyak 12 orang ditemukan tewas di lantai 5, yang dioperasikan sebagai ruang CCTV dan ruang kerja data. Sedangkan lantai 6 digunakan sebagai ruang auditorium.
Lantai 7 sebagai rooftop dan musola, di mana kurang lebih 15 orang berhasil dievakuasi oleh petugas. Hal ini memperjelas pada gedung Terradrone keberadaan akses evakuasi sangat minim, dengan SOP keamanan dan keselamatan yang tidak terpenuhi. Selain itu, akses antar lantai terhubung melalui satu jalur tangga dan satu elevator dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang, ditambah struktur gedung ini tertutup tanpa akses ventilasi udara yang memadai karena menggunakan kaca sebagai penutup. Kejadian kebakaran berujung maut tidak hanya terjadi pada gedung tumbuh seperti Terradrone. Kawasan permukiman penduduk pun tak lepas dari ancaman kebakaran. Perjalanan saya bergeser ke permukiman di kawasan Jakarta Utara, yang sempat terjadi insiden kebakaran membara yang menghanguskan rumah toko beserta 5 orang penghuni di dalamnya. Saya bertemu dengan ketua RT setempat yang menceritakan hambatan penyelamatan korban. Sebenarnya apa sih Pak kendala yang dihadapi pada waktu itu sehingga 5 orang ini tidak bisa diselamatkan? Yang pertama dari kondisi rumahnya ini, karena di sini adalah pintu akses utama dari kegiatan warga. Jadi kalau yang di sebelahnya itu adalah gudang, sebenarnya yang aksesnya tertutup. Jadi cuma warga ini bisa keluar masuk lewat sini saja. Satu-satunya di sini saja ya Pak. Itu tidak ada proses pembobokan dari titik lain gitu Pak untuk menyelamatkan para korban? Menyelamatkan kami udah upayakan dari rumah yang di sebelah yang nomor 17, tapi emang nggak bisa kita tembus ke rumah yang ini yang nomor 16. Seperti itu. Karena api sudah membesar? Api sudah besar. Ya, kejadian itu begitu miris. Berdasar keterangan warga, korban sempat berteriak minta tolong saat kejadian kebakaran terjadi. Akan tetapi, evakuasi penyelamatan gagal dilakukan karena bangunan hanya memiliki satu akses keluar masuk dan terpasang teralis besi yang terkunci rapat. Maka langkah saya berlanjut melihat area permukiman ini yang memang sebagian besar bangunan memiliki teralis besi yang tertutup rapat. Sekilas nampak seperti rumah toko pada umumnya. Namun apabila Anda melihat lebih dalam, di rumah yang mengalami kebakaran pada pekan lalu ini, bagian pintu pagar terbuat dari pintu besi dan terlihat tertutup. Begitupun pada bagian lantai 2, terdapat teralis-teralis yang notabene dari warga di sini mengungkapkan tujuannya adalah untuk mengamankan rumah dari tindak pencurian. Sehingga rumah tersebut bisa aman dan juga nyaman. Namun faktanya apabila kita melihat lebih dekat dalam kondisi darurat seperti contohnya kebakaran, hal ini justru menjadi kendala sehingga proses evakuasi menjadi lebih sulit. Oh ya, Anda masih ingat kejadian kebakaran yang memilukan pada awal tahun 2025 di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat? Hingga kini 8 orang tewas dan 14 lainnya dinyatakan masih hilang. Berdasar hasil penyelidikan tim Puslap 4 Polri, kebakaran ini dipicu korsleting atau hubungan arus pendek listrik di belakang Videotron, di mana korsleting menimbulkan percikan api yang menyambar panel listrik di lantai 9. Api kemudian merembet ke lantai 7 dan 8 yang merupakan lokasi diskotik dan kafe. Total polisi telah memeriksa 42 orang saksi, terdiri atas korban selamat, manajemen Glodok Plaza, manajemen diskotik Tiara, saksi mata, hingga security. Namun belum ada tersangka hingga detik ini. Saya mencoba menelusuri lokasi ini, namun saya tidak mendapatkan akses pada lokasi kejadian. Perjalanan saya lanjutkan menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Diketahui, aktivitas lalu lalang pedagang dan pembeli berubah menjadi kepanikan pada Senin 15 Desember lalu, di mana kebakaran menghanguskan lapak pedagang buah. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada kios plastik. Ya pemirsa, lokasi ini harusnya ramai oleh para pedagang yang melakukan aktivitas jual beli. Namun sayangnya,
Setelah terjadinya kebakaran pada pekan lalu, aktivitas perdagangan di titik ini tidak bisa dilakukan dan hanya menyisakan puing-puing lapak pedagang yang berada di lokasi ini. Setidaknya ada 350 lapak pedagang yang tidak bisa diselamatkan karena terbakar. Dan saat ini para pedagang hanya melakukan aktivitas perdagangan di sekitar lokasi Pasar Induk Kramat Jati sembari menunggu relokasi yang saat ini tengah disiapkan oleh pihak Pasar Jaya. Saya ajak Anda untuk melihat titik lokasi relokasi. Langkah saya bergeser dan mempertemukan saya dengan manajer UPB Pasar Induk Kramat Jati. Ini apa saja sih Pak yang sudah disiapkan oleh pihak Pasar Jaya sendiri? Ya, jadi kalau secara fasilitas memang secara langsung memang mereka sudah memperoleh segala sesuatunya ya, termasuk listrik dan sebagainya kita lihat sudah bisa dilakukan konektivitas sehingga sudah bisa nyala. Terus kemudian ada yang paling penting adalah tempat pembongkaran barang dagangan bagi mereka. Ini menjadi penting untuk mereka mempermudah distribusi barang dagangannya ke masing-masing lapak. Di samping fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia kita lihat MCK dan tempat parkir yang sudah cukup tersedia. Ini juga memudahkan mereka untuk segera bisa beraktivitas kembali. Maka indikator-indikator dan peralatan-peralatan yang untuk bisa mengantisipasi kebakaran sejak ini sudah ada total 350 apar yang ada di kita. Dan ini tersebar di beberapa titik. Kemudian ada hidran dan sebagainya gitu ya. Karena yang paling penting adalah tadi bagaimana kita juga berupaya agar para pedagang juga punya aware, rasa kepedulian untuk bersama-sama menjaga. Melihat aksi cepat relokasi dari pihak pengelola, saya menggali pendapat para pedagang yang terimbas kebakaran. Ya, tempatnya sempit Pak. Tapi daripada yang kemarin itu yang kan nggak bisa tempatin lagi kan. Lebih baik di sini aja. Ya, apalagi di sini harganya dipangkas dari kemarin. Harganya setengah dari kemarin. Lokasi relokasi ditargetkan selesai pada pekan ini, sehingga awal tahun titik relokasi sudah bisa digunakan oleh para pedagang secara penuh. Mendalami penelusuran yang saya lakukan, hati saya bergejolak, otak saya penuh tanya, mengapa kejadian kebakaran kerap kali terjadi di Jakarta? Tak hanya menghanguskan harta benda, akan tetapi juga tak jarang menelan korban jiwa. Perjalanan saya lanjutkan dengan menyapa mereka yang menjadi garda terdepan menghadapi amukan api membara saat kejadian tak terduga menjadi pemicunya. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menjadi salah satu harapan warga saat si jago merah meluluh lantakkan bangunan, harta benda, hingga nyawa. Saya menggali informasi pada Kepala Dinas Gulkarmat Provinsi Jakarta terkait kondisi perlengkapan dalam menghadapi siaga darurat kebakaran. Ya, berbicara terkait kendaraan dan juga kesiapan alat, apa saja sih Pak alat-alat yang sudah dimiliki oleh Dinas Gulkarmat dan fungsinya ini seperti apa? Baik, terima kasih. Ini sedikit kami sebutnya mobilnya jenisnya Bronto gitu kan. Kemudian ada fire stick, ini ada docking gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bergabung dengan Pak Tasor. Ini beliau kepala bidang operasi yang bagaimana menggerakkan kendaraan gitu kan, begitu mendapatkan informasi ada gedung atau rumah terbakar tentu kami sudah mulai kan speknya karena sangat tergantung sekali dengan peralatan yang harus didukung, kira-kira seperti itu. Kalau gedung-gedung tinggi kami pasti pakai Bronto dan apabila itu ada indikasi ada B3 ya, limbah-limbah berbahaya dan sebagainya, pasti kami akan turunkan docking gitu ya. Sama seperti kejadian di Pasar Kramat Jati kemarin gitu ya, karena ada limbah juga, ada barang berbahaya, kami juga harus turunkan ini. Penanganan kebakaran tidak bisa sembarangan. Alih-alih api padam malah bisa menimbulkan risiko kehilangan, bukan hanya harta, tapi juga nyawa petugas. Untuk itu pengoperasian alat disesuaikan dengan kebutuhan kejadian, dengan perawatan yang berkala. Menyikapi situasi darurat kebakaran di wilayah Jakarta,
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta setiap pihak untuk mengutamakan jalur evakuasi pada setiap bangunan. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Untuk mencegah kejadian kebakaran pada bangunan, pemerintah DKI Jakarta telah memberikan surat peringatan pertama atau SP1 kepada 10 gedung dari 3.500 gedung yang diverifikasi perizinannya. Bahkan ke depan, Pramono menegaskan kebijakan ini akan terrealisasi melalui peraturan gubernur atau peraturan daerah. Lantas bagaimana seharusnya tata kelola bangunan yang mengedepankan keselamatan dalam kondisi darurat? Pengamat tata kota Universitas Trisakti menjawab pertanyaan saya ini. Nah, apa yang terjadi? Setiap bangunan itu harus memiliki 3 unsur yang harus diselesaikan. Pertama dari sisi arsitektur, dari desainnya gitu kan. Dari desain itu akan dikaji bagaimana konteks misalnya fungsi bangunan dari ventilasi, sirkulasi, keamanan, kenyamanan, desain dan sebagainya. Kalau misalnya terkait desain itu hak dari pemilik bangunan. Cuman kita meminta bagaimana fungsi-fungsi keamanan, keselamatan dalam konteks-konteks kedaruratan dan segala aspek di dalamnya sudah harus terpenuhi. Yang kedua ada konteks struktur ya, ini misalnya teknis. Ini terkait struktur bangunan itu sendiri ya. Kalau kita tahu bahwa bangunan itu kalau dari aspek kebakaran itu misalnya struktur utamanya itu harus kokoh dari bahan yang tahan api dan tidak terbakar. Partisinya juga demikian terkait dengan kegempaan, kebencanaan dan berapa lantai dan semua itu sudah dikaji dengan teman terstruktur. Baru nanti ada yang terkait dengan masalah utilitas itu yang terkait dengan elektrifikasi ya. Kebakaran masih menjadi momok yang berbahaya di ruang lingkup permukiman, gedung pencakar langit, hingga bangunan usaha di wilayah Jakarta. Sudah seharusnya mendapat regulasi yang jelas guna memantau pembangunan dan fungsi bangunannya telah sesuai dengan standar keselamatan. Alangkah baiknya bertindak sebelum kejadian karena sejatinya tidak ada aturan seharga nyawa. Freddy Cahya, Sony Sulistiono, Pranedia, Jakarta.